Gereja yang sehat akan selalu menyerukan Tuhan selamatkan orang berdosa. Gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang kenal Tuhannya pasti akan terus berdoa agar orang tersesat bertobat. Di dalam gereja kita bisa merasakan kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan. Orang datang ke gereja itu boleh untuk urusan lain-lain, banyak orang datang ke gereja untuk berbagai macam kepentingan. Tapi satu hal ini seragam semua orang. Orang datang ke gereja untuk cari pengampunan dari Tuhan. Di sini kita akan belajar bahwa bergereja adalah kehendak Allah. Jangan asal bergereja. Gereja itu bisa mengubah kehidupan kita. Makanya itu penting untuk kita pelajari satu persatu. Seperti biasa, kejar ketinggalannya. Kebaktian terakhir hari ini, saya beri judul gereja kita, kiblat rohani kita. Apakah kata kiblat ada di Alkitab? Ada ternyata. Sebab kata kiblat selalu asosiasinya kepercayaan lain. Tidak, kiblat itu artinya arah. Mari saya akan ajarkan bahwa gereja adalah guru rohani kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita gagal menafsirkan apa arti bergereja, biasanya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang missing dari Tuhan. Tuhan itu baik, tapi Tuhan tidak pernah paksakan kebaikannya. Dia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi kita harus tahu juga, kebaikan Tuhan ditaruh di mana. Berkat di dalam gereja itu berkat korporat. Tidak bisa Anda dapatkan secara pribadi individu. Ada hal-hal tertentu secara pribadi Tuhan beri. Ada hal-hal yang secara bersama, misalnya Allah bisa berkenan kepada Anda, berkenan sekenan-kenannya. Anda nggak bisa punya anak sendirian. Kalau Anda laki-laki butuh wanita untuk melahirkan lewat kandungan. Perempuan juga nggak bisa, mau jadi feminis kek. Maaf, tetap butuh sperma sekalipun bisa jadi disuntikkan ke kandungan. There are some blessings you cannot achieve alone. You cannot obtain alone. Ada berkat-berkat tertentu yang Tuhan tidak berikan sendirian. Gereja itu penting sekali. Kita harus mengerti bahwa tempat di mana kita tertanam menentukan kerohanian kita. Kerohanian kita akan menentukan kehidupan kita. Makanya jangan sembarang bergereja, dan saya sendiri takut akan Tuhan. Sebagai gembala sidang, jangan banyak di antaramu yang mau jadi guru. Karena guru, kata Yakobus, akan dihakimi lebih berat. Tidak pernah Tuhan sekasar itu, kecuali kepada orang-orang Farisi yang munafik. Kemunafikan Tuhan benci. Tapi yang lainnya, dosa apalah, zinalah, bukan berarti merendahkan dosa. Tuhan berkata, pergilah jangan berbuat dosa, berarti Tuhan anggap serius itu dosa. Tapi kepada hamba-hamba Allah yang salah jalan, karena bukan dia yang salah jalan. Kalau sampai hamba Tuhan salah jalan, itu seluruh umatnya salah jalan. Akan terjadi kerobekan. Tuhan berkata, enyahlah, hai kamu pembuat jahat. Enggak pernah Tuhan sekeras itu. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, apalagi kalau jemaatnya di situ nanti yang korban adalah anak-anak, ya kan? Misalnya kalau nanti anak-anak itu tidak mendapatkan kerohanian yang sesungguhnya, tidak mengenal Yesus, disia-sia, wah lebih baik dilemparkan ke dalam sungai, tapi pakai batu kilangan diikat pada lehernya. Tuhan itu sangat serius. Makanya kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan orang jadi pendeta. Gampang-gampang dikit-dikit panggil pastor, nggak boleh tuh, nggak boleh. Kata itu ada harga untuk dibayar. Gelar itu ada panggilannya, harus ada silsilah, harus ada sejarahnya. Orang itu dipanggilnya seperti apa? Gak bisa semerta-merta kita khotbah otomatis kita menjadi seorang pastor. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pastor itu artinya pendeta. Tapi kalau pastor di Indonesia itu adalah seorang pemimpin di agama yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya tadi ibadah pertama saya jelaskan untuk kita menghargai hamba-hamba Tuhan yang serius meletakkan nyawa dan hidupnya untuk jemaat. Puji Tuhan, di gereja kita seleksi ketat untuk menjadi hamba-hambanya itu pun belum sempurna. Apalagi kalau kita brol-brolan, ya kan? Gereja itu penting sekali karena gereja itu DNA kita, keluarga kita kena pengaruhnya. Cara kita membesarkan anak akan sangat dibentuk oleh gereja kita. Berbisnis segala sesuatu. Jangan pernah remehkan yang kelihatannya tidak nampak di balik gorden sana. Justru yang di ruang maha suci yang gak nampak itu yang mempengaruhi hidupmu. Gereja itu kiblat. Kiblat itu apa sih? Kalau Anda lihat, kalau Anda pergi nginep di sebuah hotel misalnya,
Saya nginep, waktu saya pergi suatu hari, pergi ke Brunei Darussalam, di dalam situ ada tulisannya kiblat, ada arahnya. Ya, mereka jadi berdoa nggak sembarangan, ada timur barat harus ke arah mana. Tapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kiblatnya bukan arah angin, kiblatnya adalah kerohanian, bukan bicara ke barat, timur, utara, selatan, bukan, tetapi kebenaran. Kalau kita adalah kebenaran firman. Mari kita sekarang telusuri bagaimana anak-anak Tuhan bisa belajar maksimal dari gereja di mana mereka tertanam. Saya akan bacakan ayat-ayat dari cerita bait sucinya Salomo ketika ditahbiskan. Yaitu di 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja 8, pasal 8 ayat 28 sampai 32. Saya baca aja ya. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku, doa Salomo begitu. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Ngomong apa toh ini? Mungkin Anda baca gini, aduh aku kurang ngerti. Saya bantu ya untuk bisa memahami. Salomo sedang mentahbiskan bait suci. Waktu itu bait Allah diurapi. Dan Salomo sebagai hamba Tuhan, dia berdoa demikian. Doanya ini mengajarkan kepada kita bahwa bait Allah itu kiblat rohani umat Allah. Kalau enggak kan Tuhan sudah hadir di Israel kok. Zaman-zaman dulu ngapain bangun bait suci lagi? Zaman-zaman dulu sudah ada tabut perjanjian, ada tiang api, tiang awan. Kenapa Tuhan butuh rumah? Makanya gereja itu idenya Allah, bukan idenya manusia. Kalau kita mau kritik Tuhan ya kita nggak akan pernah bisa menyelami pikirannya. Pemikiran Allah terlalu dalam. Dia yang membentangkan langit dengan hikmat. Gereja itu adalah kehendak Allah. Meskipun gereja banyak gunjang-ganjing saya tahu, tetapi bukan berarti tidak ada gereja Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah berkata di atas batu karang yang teguh ini akan kubangun jemaatku. Memang tidak secara spesifik bicara gereja lokal. Tapi Tuhan berkata aku akan bangun jemaat. Lalu habis itu ada gereja di Yerusalem. Bukankah itu karya Roh Kudus? Gereja mula-mula. Lalu ada di Samaria. Lalu kemudian Anda lihat ada di Efesus, Antioquia, di Roma, di mana-mana gereja lokal mulai mencuat. Ada juga gereja bermasalah seperti Korintus. Hanya karena ada pernikahan yang problema, bukan berarti pernikahan bukan ide Allah. Meskipun oknum yang menjalankannya bisa salah, tetapi tetap marriage was God's idea. Dan Tuhan tidak pernah mengubah pikiran. Mujizat Tuhan pertama adalah di Kana dalam sebuah pernikahan. Alkitab dibuka dengan pernikahan Adam dan Hawa. Ditutup dengan pernikahan anak domba Allah. Dengan kata lain Tuhan berkata, I have not changed my mind. If God could change his mind about marriage, kalau Tuhan bisa mengubah pikiran tentang pernikahan, sudah seyogyanya Tuhan hari ini berubah pikiran tentang kita. Kalau Tuhan sama kita yang penuh salah aja gak pernah menyerah, Tuhan tidak pernah mengganti niatnya akan gereja. Church is God's idea. Karena itu kalau kita menangkap ini sebagai pewahyuan, kita pasti akan dikokohkan untuk hidup dalam kebenaran. Makanya itu tidak boleh orang Kristen trauma terus sama gereja masa lalu. Supaya jangan sampai nanti trauma kemudian hari. Lihat orang yang trauma itu gak pernah bersih. Selalu hatinya diisi dengan roh yang negatif. Selesai ya sudah selesai. Aku pernah dikhianati orang Kristen, ya sudah, bukan berarti semua orang Kristen begitu. Pernah dapat uang palsu. $100 US itu dilihat begini-begini pakai lampu. Karena dulu pernah terima dolar gadungan. Bukan berarti semua dolar sekarang itu palsu semua.
Hanya karena pernah kita itu dikecewakan oleh seorang figur hamba Tuhan. Bukan berarti semua hamba Tuhan seperti itu. Tuhan aja udah peringatkan, ada hamba Tuhan yang jahat, ada hamba Tuhan yang baik. Ada juga gembala yang pandir, namun juga ada gembala yang sejati. Tapi kalau orang yang trauma, orang yang tidak pernah move on, akan hilang satu berkat ini dari hidupnya. Hidup bergereja, akan hilang. Dan ada banyak berkat korporat yang karena itu tidak akan hadir dalam hidup. Masuk surga sih masuk surga, tapi ngapain masuknya berdarah-darah? Jangan sampai nanti suatu hari di sorga sebelum masuk ke dalam pintu gerbangnya Tuhan bilang harusnya begini loh. Nah aduh Tuhan sayang ya sudah lewat. Bergereja itu kehendak Allah. Meskipun tetap ada gandum ada lalang juga. I want you to know that being church well is part of God's plan. Tertanam dalam sebuah gereja adalah rencana Tuhan. Jemaat bergereja di mana tidak bisa dipaksa, manusia punya kaki. Setiap orang punya pikiran. Saya nggak bisa paksa kaki Anda, gravitasinya di sini, tertancap di sini. Anda mau ke gereja mana, akhirnya mana saya bisa tahan. Dan kalau ada juga orang yang dari gereja lain pindah kemari, masa saya tolak di depan? Kamu dari gereja mana? Coba tunjukkan historinya. Siapapun yang datang ya harus kita layani dong. Kalau ada bayi ditaruh di karpet depan tulisan welcome di rumah Anda, jangan pernah tanya ini anak siapa, marganya siapa? Rasnya apa? Nggak usah, rangkul dulu, anak itu telanjang, kasih makan. Anak itu besar, panggil kita papa mama, padahal kita nggak melahirkan, ya sudah. Sekalipun diadopsi, cintai dia. Gereja GMS tidak pernah mencuri domba. Never. Kita sayang domba, makanya dombanya bertambah. Ada domba yang lahir kandung, ada yang domba lahir adopsi. So what? Semuanya anak. Yang ada curi rumput kali. I want you to know that you are loved. Tapi kalau Anda bergabung di gereja ini, saya pastikan di ibadah satu tadi saya panggil mereka yang bergabung tahun ini. Baru jalan 7 bulan. Saya doakan, belum pernah kasih proper welcome kan? Saya rasa altar call ini saya korbankan satu untuk welcome mereka. Saya nggak akan lakukan malam ini. Setiap kebaktian altar call-nya beda. Tapi izinkan saya berkata, you harus selesai dengan trauma. Kalau enggak ya, nanti gereja ini sami mawon. Orang kalau enggak beres pembentukannya, nanti ke gereja manapun juga dia akan kebentur yang sama karena di-hair sama Tuhan terus. Sama aja nanti, Anda tuh akan kecewa sama GMS. Oh ini Pastor Philip ini kok nekat ya ngomong gini ya. Nanti kalau semuanya jemaat nanti ada yang merasa enggak kembali gimana? Oh ya sudah. Mendingan daripada badan di sini tapi rohnya enggak bertumbuh. Saya mending tantang Anda, koyak semua supaya rohnya bertumbuh di sini. Menurut saya itu yang menjadikan kita gembala sejati bukan pandir. Bapak Ibu Saudara, selesaikan traumamu. Udahlah, gak usah kecewa sama hamba Tuhan. Mereka juga manusia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan gak pernah saya kasih alasan gitu sama diri saya. Ah kamu ya manusia. Enggak, saya paksa diri saya seperti Kristus. Kalau orang lain yang kecewakan bilang aja, semua orang yang manusia. Tapi kalau kita jangan kecewakan orang lain. Kalau kita tuntut lebih. Kita berkata, no, aku harus menjadi seperti Kristus jadi berkat. That's my standard. Itulah standarku. Kalau orang lain saya cincai aja. Saya berkata, ya sudahlah, dia cuma manusia. Tapi kalau saya nggak mau. Kalau saya menuntut diriku sendiri terhadap orang lain, saya akan berkata, no. Kalau Tuhan melakukan begini sama aku lakukan begitu sama dia. Kalau Tuhan tidak pernah begini sama saya tidak akan begitu sama dia. Put on a different standard upon yourself. Taruh standar yang berbeda atas dirimu, bukan. Lalu baru setelah itu taruhlah standar pada orang lain. Urusi dulu balokmu, supaya selumbar yang di mata orang lain gampang kau keluarkan. Haleluya. I think I'm speaking God's truth here. Saya bicara kebenaran di sini. Amin. Ini kalau saya bicara di gereja orang-orang Afrika Amerika, mereka sudah berdiri semua. Wah, amin pastor, amin pastor. Saya pernah khotbah di Prancis itu sekitar ribuan orang di Paris. Ribuan orang itu orang-orang African European. Wah, saya ngomong satu kalimat mereka berdiri. Wow, yes pastor. Orang Indonesia itu luar biasa semuanya tingrat-tingrat. Amin atau amin? Amin apa? Amin bahwa Tuhan mau kita semuanya bebas trauma, mau kita bertumbuh leluasa di GMS tercinta. God bless you. There we go.
Ibadah terakhir ini akan bertumbuh. Anda lihat kursi kosong di sebelahmu, karena memang ibadah orang-orang berkata nggak usah lah kebaktian, terus ada tempat lebih besar. No, nehi kusi-kusi. Di GMS tercinta, tidak ada ibadah akan dikorbankan. Lihat sekelilingmu, ini semua jiwa yang berharga. Mau malam, mau tempatnya lebih gede, kita tetap adakan. Masalahnya kalau masih ada kursi kosong, bukan kebaktiannya ditiadakan. Tapi kita penuhi kursi kosong itu dengan jiwa-jiwa hari-hari ke depan. Bertumbuh itu berarti berbuah. Bertumbuh itu berarti berbuah. Gereja itu kiblatnya. Apa yang diajarkan di sini itu, ini gurumu. Ini mengajarimu sesuatu. Oke ya, sekarang saya tunjukkan di mana Salomo membentuk umatnya. Salomo ini menurut saya waktu dia masih waras ya, nantinya dia murtad dari jalan Tuhan, kita semua tahu ya, tapi dia kembali ke jalan Tuhan lagi lewat kitab Pengkhotbah itu ceritanya. Tapi Salomo pada waktu dia dipakai Tuhan, makanya semoga kita semua terus dipakai Tuhan. Dia itu luar biasa loh hati gembalanya, ini orang luar biasa. Zaman dulu Daud, Salomo itu, mereka itu bukan cuma disebut sebagai raja. Jawatan aja beda, kalau sekarang raja nggak ada, yang sekarang semuanya itu hanyalah hamba-hamba. Tapi dia itu punya sifat gembala itu loh. I love about him. I love about his father, his daddy. Daud itu seorang gembala Israel. Dan dia itu kalau ngasih contoh itu luar biasa. Dia doa di bait Allah itu bukan hanya berdoa kepada Tuhan. Dia ajarkan roh doa kepada jemaatnya. Tahukah setiap doa yang didengungkan di dalam gedung gereja, itu tidak ada copyright-nya, yang ada hanyalah right to copy. Semua doa yang dinaikkan hari Minggu misalnya hari ini, itu menjadi inspirasi doamu, jemaat terkasih, dari hari Senin sampai Sabtu. Anda harusnya bisa right to copy. Lagu-lagu yang kita nyanyikan di ibadah ini lagu-lagu yang mungkin kemungkinan besar, jikalau bukan pasti, Anda akan membutuhkannya minggu depan ini. Gak mungkin yang namanya WL itu mikirkan list lagu apa ya, 6-7. Itu gak doa dulu. Karena gereja kita tidak penekanannya pada program, tapi pada worship atau penyembahan. Mereka pasti berdoa. Dalam memilih lagu aja Roh Kudus akan tuntun, itu kiblatmu. Lagu apa yang dinaikkan gini, harusnya jemaat setiap minggu ingat lagu-lagu apa tadi. Paling gak terngiang-ngiang itu. Minimal besok pagi ketika Anda bangun tidur. All my life you have been faithful. Itu menjadi lagu yang mewarnai hari-hari biasa, Senin sampai Sabtu nanti. Amin Bapak Ibu. Gereja itu kiblat. Segala sesuatu yang terjadi, tidak terjadi di sini itu kira-kira bocoran Tuhan apa yang akan terjadi padamu minggu depan ini. Bahkan sebelum masalah itu muncul dalam hidup Anda, namanya hidup pasti punya masalah. Gak mau punya masalah gampang. Ya jangan hidup. Tapi Tuhan sudah menyediakan solusinya. Khotbah ini ada rema yang akan Anda terima, apalagi kalau Anda catat, Anda memamah biak, nanti akan keluar lagi gisinya. Itu sudah ada di situ, gak usah cari jauh-jauh, 5 roti 2 ikan ada di dekatmu. Sebelum ada 5.000 perut yang membutuhkan bantuan, minggunya Allah sudah memberimu peluru 5 roti 2 ikan itu. Gak ada rema yang terbuang sia loh. Gak ada yang terbuang sia-sia. Ini semuanya nih, apa yang satu khotbah didengar ribuan orang, masing-masing telinga akan menerima rema sendirian. Dan itu yang Anda butuhkan minggu depan. Tahukah ada berkat yang Allah berikan weekly? That is in church. Itu kiblatnya. Kiblat itu anak panah. Anda lihat apa yang terjadi dalam 2 jam itu di ibadah. Bacalah hidupmu. Terimalah bocoran. Kayaknya minggu depan ini aku kok disiapkan. Makanya banyak jemaat yang kesaksian begini. Aku ngalami gini hari Rabu, tapi minggunya Tuhan sudah berfirman sama aku. Atau bisa telat. Aku ngalami itu Rabu, minggu depannya aku datang ke gereja. Kok bisa dikhotbahkan itu? Padahal aneh loh. Pendetanya gak tahu masalahmu. Orang lain dapatnya beda. Wah, peneguhan buat saya. Bagi Anda itu solusi. Bagi orang lain itu konfirmasi. God is so good. God is so good. That is the purpose of church. Makanya saya gak berani hilang 1 kali ke gereja. Saya gak berani sekali bolos. Bukan karena saya takut gak masuk surga. Emangnya ke gereja masuk surga? Emangnya gak ke gereja masuk neraka? Enggak. Tapi saya gak berani. Karena kita itu, kalau istirahat secara jasmani, saya sarankan kecuali sekali-kali, kalau Anda harus terus.
Saya punya tugas itu banyak. Saya itu banyak capeknya secara fisik daripada santainya. Tadi waktu di ruang tunggu, ada tamu kan, kali ini kan datang beberapa tamu dari luar negeri berkata, oke, ada salah satu tamu berkata, besok Pastor Philip biar istirahat. Saya bilang, no tomorrow, besok pagi saya langsung meeting. Tapi saya ke minggu lalu tuh capek. Saya 1 minggu, sekali-kali ya Tuhan mengerti, ini bukan hari sabat kaku. 7 hari itu sudah batas manusia biasanya, saya bisa teruskan sampai 10. Mungkin saya dikasih Tuhan sedikit otot baja. Sampai 10. Tapi kalau saya masuk ke 11, KO saya. Makanya kemarin ini, minggu lalu ini hari Rebu, saya cuti, istirahat dulu. Karena saya non-stop dari minggu 7 hari lewat 8, Senin, Selasa, Rebu, gak mari-mari. Saya harus ngambil break, kalau nggak gitu saya breakdown. Bukan rohani, fisiknya. Saya juga habis bisa nafas, minggu ini saya harus cari jalan. Kalau istirahat itu jangan lebih dari 7 hari. Memang Tuhan sudah memberikan hikmat pada pemerintah. Kalau di Pakistan hari Jumat itu liburan, Kristen atau bukan. Kalau di Indonesia itu hari Minggu semuanya itu libur. Kalau Anda kerja, tetap harus ada waktunya tiap hari tidur, tapi tiap minggu selalu ada libur. Coba ya, tiap hari tidur, tiap minggu libur. Itu harus ada. Jangan diterusin ya, digenjot terus. Nanti suatu hari, uang yang Anda simpan semuanya untuk perbaiki liver Anda. Kalau fisik perlu istirahat itu 7 harian, Tuhan sudah memberi standar. Alkitab hari Sabat itu bukan hukum kaku. Hari Sabat itu Tuhan memberitahu, karena Tuhan itu yang punya spare part kita. Tuhan paling mengerti, Tuhan yang ciptakan kita. Bahwa 7 hari kau bekerja, 6 hari kau bekerja, maaf. Hari ke-7 liburlah. Peduli amat Senin, Rabu, Sabtu, Minggu. Pokoknya hari ke-7 hitung sendiri. Rest, will you? Ya. Kalau kita punya oli diganti yang sifatnya pribadi, tiap hari saya nggak berani nggak saat teduh. Saya nggak berani ganti oli pribadiku 2 hari sekali. Saya kagum dengan orang Kristen yang bisa 3 hari bolong saat teduh masih fine-fine saja, itu sakit mah. Kenapa Anda nggak makan, nggak lapar, itu bahaya. Itu sakit mah. No, I'm healthy. Jadi kalau saya 1 hari bolong saat teduh, saya rasa kering luar biasa. Nggak bisa. Hidupku dari umur 18 tahun bergantung pada Tuhan. Sama Tuhan itu nggak bisa lebih dari 1 hari. Nggak bisa. Tapi kalau saya mau secara korporat bersama-sama bertumbuh dengan saudara seiman, saya nggak bisa lebih dari 7 hari saya harus ke gereja. Kalau enggak ya saya akan rasa jauh sekali. Ada hal-hal tertentu itu, posnya itu di tempat dekat. Misalnya suami istri kenapa bermasalah, kadang-kadang masalahnya sederhana, nggak pernah spend time. Nggak pernah luangkan waktu. Lihat ya, suami istri yang bermasalah, di konselingi juga percuma. Konselingi saling menyalahkan, coba suruh mereka kencan. Berdua. Anak-anak jangan ikut. 2 jam aja sore itu. Keluar ngobrol-ngobrol. Selesai sendiri itu konflik. There are things, ada hal-hal tertentu yang selesai sendiri dengan Anda bergereja. Ke gereja. Gak lebih dari 7 hari. 1 tahun itu kalau 7 hari sekali kita ke gereja aja, cuman bisa 52 kali ke gereja per tahun. 365 hari itu cuma 52 kali ke gereja. Barang langka, saudara. Makanya kalau saya nggak bisa ke gereja itu rasanya, aduh eman ya, sayang sekali. Dengan CG yang ada, kita bisa 104. Makanya kita sehat. 4 sehat 5 sempurna. 52 ke gereja hari minggunya atau weekendnya. 52 lagi untuk CG-nya seminggu sekali. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang biasa cuma dapat berkat. Saya mau jadi orang Kristen yang kuat bisa menguatkan orang lain. Karena itu saya mau digembalakan dan dimuridkan. Itu pun 52 kali ke gereja hari akhir pekan. 52 kali CG seminggu sekali. Hitung-hitung 52 tambah 52 sama dengan 104. Setahun ada 365 hari. 104 itu apa? Tiap hari kita harus hadapi setan. Kalau bisa di-charge setiap hari di gereja. Tapi kita nggak boleh setiap hari datang ke gereja. Kalau setiap hari datang ke gereja nanti diusir sama Pastor Yohanes. Karena kita punya panggilan di marketplace. Keluarga menunggu kita di rumah. Gak boleh benari kita ke gereja. Jadi ke gereja itu limited, terbatas. Kalau sudah terbatas jangan ditawar. 2 jam itu sungguh-sungguh kita harus hargai setiap menitnya. Setiap kali kita ber-CG atau ada kelompok sel digembalakan dan dimuridkan untuk kita sharing bersama. Oh itu kesempatan langka, itu kesempatan emas dalam kesempitan. Seminggu, setiap hari itu 365 hari saya menghadapi setan tiap harinya. Setan luar, setan dalam. Yang bisikkan sesuatu, yang dari luar pengaruh. Kalau bisa saya ke gereja tiap hari aja gak tentu kuat. 365 hari. Ke gereja cuma 104.
365 kurang 104, sudahlah saya mau meledak nih matematika. Sisanya kita nggak ke gereja. Good luck saudara. Gereja itu rumah Tuhan, gereja itu rumah perlindungan. Tuhan izinkan kita 104 GMS jemaatnya itu CG dan ibadah. 104 itu pun sedikit loh. Makanya 104 tidak boleh menjadi kehidupan kita. 104 itu adalah kiblat. Kehidupan kita itu di sisanya. Sisanya 365 kurang 104, cepat. 365 kurang 100 berarti 265 kurang 4, 261. Sisanya 261 hari hidup yang kita diajari di CG, yang kita dimuridkan di sana, yang kita diajari di gereja. 104 kita ber-CG, 100 dan bergereja, beribadah maksudnya. Tapi 261 hari sisanya, you hidup di luar gereja. Tanpa gereja. Kalau enggak kuat berkiblat di 104, gugur imanmu. Apalagi orang yang enggak pernah bergereja. Dan berkata, aku bisa survive sendiri, kan Tuhan ada di mana-mana. Aku bisa baca Alkitab sendiri, aku bisa berdoa sendiri. Dibantu orang lain aja, besi menajamkan besi, saudara iman menajamkan saudara iman aja masih jatuh bolak-balik. Makanya saya nggak percaya, orang berkata, aku bisa sendiri. Ya bisa, teorinya begitu. But I don't trust, saya tidak taruh keyakinan pada daging manusia. Jangankan dagingmu saudaraku, dagingku aja aku nggak percaya kok. 104 itu ke gereja itu langkah. Please hargai saat-saat kau di gereja. Saat-saat Anda di CG, hargai. Makanya kalau diberitahu, ayo CG itu bukan untuk kita. Terus terang orang tambah masuk ke CG, kita tambah sibuk. Itu untuk dirimu. 104 peluru, 261 hari sisanya setahun itu, you tanpa saudara seiman. Sendirian. How precious is the church. How precious is the fellowship. Amin Bapak Ibu. Semoga ini bisa mengubah logikanya. 104 itu kiblat. Kiblatnya. Saya belum baca Alkitabnya ya, ayatnya ya maksudnya. Saya belum jelaskan ya. Anda dapat sesuatu hari ini, amin. Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Coba lihat ya Salomo gimana doanya ya, kita akan belajar sesuatu. Ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Pada hari apa? Pada hari ini. Hari ini tuh hari apa di sini? Pada hari Salomo di gereja. Waktu dia tahbiskan bait Allah, dia berkata, dengarkan seruan dan doa yang hambamu panjatkan. Memang Salomo berkata begini dalam doanya, kalau full versi penuhnya, baca semua ayat ini. Di sana ada kata kiblat segala. Tapi, baca sendiri perikop firman ini. Salomo berdoa begini, Tuhan, kalau ada orang punya masalah begini, kalau ada orang punya pergumulan begitu, datang ke sini berdoa, Tuhan, beri perhatian dia. Rumah ini kan disebut rumah doa, dan Tuhan Yesus setuju loh. Nanti ribuan tahun kemudian, Tuhan Yesus berkata gini, bukankah rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa? Emangnya doa cuma di gereja? Di luar juga bisa doa, tapi ada tempat yang dikhususkan memang, dan sudah janjian sama Tuhan, sudah appointment. Tempat itu memang dipakai agar umat berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa dengar doa di mana-mana, tapi ada tempat yang Tuhan taruh hadirat Allah yang berjaga-jaga. Karena di tempat itu doa dinaikkan secara sengaja. Tempat itu namanya, di perjanjian baru, gereja. Di perjanjian namanya tabernakel atau bait, dan bait lalu menjadi bait Allah. Tapi di perjanjian baru namanya churches, gereja. Di tempat ini Tuhan beri perhatian. Rumahku disebut rumah doa. Dan Salomo berkata, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Dia bisa doa di kamar. Tapi doanya dia dipanjatkan. Waktu doanya dipanjatkan ini, makanya bisa ditulis di Alkitab. Penulis raja-raja mencatatnya. Penulis raja-raja. Jadi, pahami Bapak Ibu Saudara, jemaat tercinta, bahwa doa Salomo bukan di dalam hati atau di dalam kamar. Doa yang dia panjatkan ayat 28 itu dicatat. Berarti ini doa korporat atau doa di depan umat. Dengan kata lain, ini kesimpulan yang saya berikan. Di dalam gereja akan didengungkan the prayer of prayers. Bukan hanya doa. Rumahku disebut rumah doa. Loh, umatmu juga berdoa di mana-mana dalam hatinya. Tuhan tolong aku.
Nehemia misalnya, waktu dia dipanggil sama raja, dalam hatinya dia berdoa agar raja tergerak. Sungguhan Tuhan gerakkan. Tapi di dalam gereja, ada patron doa. Gereja itu adalah tempat hamba Tuhan dihinggapi Roh Kudus, atau siapa yang bertugas, dan memanjatkan doa di depan umat. Padahal doa bisa dalam hati, di dalam kamar, tapi dia panjatkan doa yang berupa doanya, doa-doa umat. Itu bukan dirangkum lalu umat tidak perlu berdoa, bukan. Doa itu, doa yang dipanjatkan, prayer of prayers, akan menginspirasimu bagaimana berdoa hari-hari sisanya. Makanya kalau lagi berdoa dalam gereja, saya selalu perhatian. What are you trying to say to me, dear Lord Jesus? Karena in church, dalam gereja, doa bisa biasa. Tapi doa ini yang mengurapi hidup doa. The prayer of prayers. Patron doa itu diberikan mingguan di sana, di dalam gereja. Puji Tuhan, hati umat tergerak. Apalagi di gereja yang doanya tidak sekedar hafalan, tapi gereja yang keluar dari seruan. Bapak Ibu, inilah fungsi gereja. Gereja itu memanjatkan doa di atas semua doa umat. Ayat yang ke-29, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini. Lihat itu, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Saya tambahkan satu hal lagi ya. FYI for your informasi. Apa sih doa terbesar yang bisa dipanjatkan oleh gereja? What do you think? Sebelum Salomo itu memanjatkan doa yang lain, di ayat 30 Salomo menyelipkan doa perdananya. Kalau tadi itu dia doakan doa-doanya umat. Nanti kalau mereka dengar ya Tuhan, kalau mereka datang bawa doa, dengarkan ya Tuhan, itu bukan doa. Itu seperti buka jalan. Buka jalan untuk doa orang lain. Salomo berkata, nanti kalau ada orang datang di sini berdoa, ya Tuhan Yesus, kau dengarkan. Kita doakan building ini hari Jumat kemarin, Tuhan supaya di sini ya Tuhan orang berdoa dan ketemu Tuhan. Itu bukan doa, itu buka jalan. Nanti yang doa ya orang-orang itu yang akan ketemu Tuhan, yaitu seluruh jemaat yang akan merasakan benefit atau keuntungan berada di tempat ini. Tapi doa pertamanya Salomo berkata, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ampuni mereka Tuhan. Doa terbesar yang gereja bisa panjatkan adalah doa yang sama yang Yesus naikkan kepada Bapa waktu dia digantung di kayu salib. Father God, forgive them. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. The greatest prayer that could ever be made is for the forgiveness of sin. Doa terbesar yang bisa kita panjatkan adalah untuk pengampunan dosa. Makanya jangan heran, gereja yang sehat akan selalu menyerukan Tuhan selamatkan orang berdosa. Gereja yang sehat, gereja yang kuat, gereja yang kenal Tuhannya pasti akan terus berdoa agar orang tersesat bertobat. Di dalam gereja kita bisa merasakan kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan. Orang datang ke gereja itu boleh untuk urusan lain-lain, banyak orang datang ke gereja untuk berbagai macam kepentingan. Tapi satu hal ini seragam semua orang. Orang datang ke gereja untuk cari pengampunan dari Tuhan. Gereja tidak bisa mengampuni dosa, hanya Tuhan yang bisa. Tapi gereja punya berita. Dan berita pengampunan ini Lukas 24 harus disampaikan ke seluruh dunia. Bahkan ada juga ayat yang berkata, barang siapa yang diampuni kau ampuni, Tuhan akan mengampuni. Ada jenis-jenis pengampunan yang Tuhan serahkan ke gereja. Misalnya, kalau ada orang aniaya gereja, doa gereja itu pengaruh loh. Misalnya Tuhan hendak pukul orang itu, hendak hukum orang itu, tapi karena ada seorang Stefanus yang mewakili salah satu pendoa gereja, dan itu spiritnya gereja mula-mula, Stefanus itu berseru waktu melihat Tuhan berdiri di samping kanan Allah Bapa. Dianggap menghujat Allah, mereka berlari ke arah dia, tapi mereka tidak bisa bantah hikmatnya karena Stefanus tiba-tiba mukanya bercahaya seperti malaikat. Anda ingat?
Salah satu orang, bukan salah satu orang, orang yang mengotorisasi pembunuhan Stefanus, martir perdana perjanjian baru di gereja mula-mula, adalah seorang anak muda namanya Saulus. Dan ketika Stefanus dan seluruh gereja punya standpoint yang sama, Stefanus itu ambasadornya. Dia berkata, Tuhan ampunilah, janganlah engkau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saulus tidak dibunuh oleh Tuhan Yesus. Tapi ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, menganiaya siapa? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Kapan aku aniaya kamu? Saulus bisa bantah, bisa protes. Kapan ketemu Tuhan? Karena Rasul Paulus itu sekalipun hidup dalam satu zaman dengan Tuhan Yesus, tapi somehow mereka nggak pernah ketemu. Nggak pernah ada cerita di Injil, Tuhan papasan sama Saulus. Tapi Tuhan berkata, kamu aniaya jemaatku, kamu sama dengan aniaya aku. Percuma kamu menendang gala, sakit sendiri kakimu. Itu harusnya Saulus sudah dibunuh. Tapi gereja melepaskan pengampunan. Bukan Saulus enak aja bisa berdosa, tapi Saulus bertobat dari dosanya. Itu doanya Stefanus, doa gereja mula-mula. Some forgiveness are given to the church. Makanya itu altar call itu diresponi. Karena ada sesuatu yang the church can give. Tidak semua, kita tidak punya otoritas sama dengan Tuhan, tapi otoritas diberi ke kita. Makanya gereja disebut punya kunci. Tidak boleh sembarang pakai ini tapi. Papa tanda tangan semuanya cek-cek penting. Tapi percayalah, mama juga punya kuasa loh, jangan pernah remehkan. Dunia marketing tahu. Kalau semuanya suami istri masuk misalnya, ada kursi pijet tuh. Yang pinter, langsung hampiri ibunya. Bu ini enak loh, gini, segalanya kemungkinan dibeli. Meskipun sang suami yang tanda tangan, yang buka ceknya. Atau yang gesek kartunya. Karena mama sangat didengar sama papa. Istri sangat didengar sama suami. Bisikan bantal itu dahsyat. You know that the church itu dahsyat kuasanya? Kita tuh punya power of attorney. Kuasa otorisasi. Meskipun kita bukan Tuhan Yesus. Apa yang kita terlepas di sorga. Makanya gereja itu punya otoritas. Anda harus bisa manfaatkan itu. Capitalize, leverage. Manfaatkan itu. Siapa di sini mau ini? Ada mujizat yang harusnya Anda tidak dapat. Tapi karena waktu itu doa korporat, boom, diberikan. Karena kuncinya bukan kunci hidupmu. Kuncinya kunci gereja. Ada orang-orang tertentu harusnya tidak diangkat. Nggak bisa apa-apa, tiba-tiba bisa khotbah. Itu karena mengikuti visi di gereja itu sebagai kiblat. Diangkat sama Tuhan. Ada yang menolak. Padahal Tuhan pilih. Tiba-tiba akhirnya orang itu yang dipilih. Karena dia yang available untuk Tuhan. Anda kan kaget, ada karunia yang harusnya Anda tidak peroleh. Tapi diberikan kepadamu karena Tuhan pindahkan. Itu karena Anda berada di gereja itu. Gereja itu kiblat, itu sungguhan. Dan doa gereja yang terbesar tentunya adalah the forgiveness of sin. Makanya gereja yang tidak lagi mengejar jiwa-jiwa yang terhilang, itu gereja sudah terhilang. Itu gereja sudah no authority. Itu gereja sudah tidak punya lagi visi jiwa-jiwa adalah gereja yang bukan gereja. Anda dan saya harus mengerti itu. Waktu Salomo mendirikan bait suci, the first prayer he made was the greatest one. Doa pertama yang dia panjatkan yang terbesar, dia berkata, dan kalau ada orang di sini datang mencari pengampunan dosa, Dikau ampuni ya Tuhan. Forgive them. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, ayat 31, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya. Dan dia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini. Maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu. Yakni menyatakan bersalah yang bersalah, menyatakan benar yang benar. Kira-kira gitulah singkatnya. Gereja bukan hanya tempat untuk kita menyembah atau berdoa. Gereja juga tempat to settle disputes. Luar biasa ya. Paulus berkata, janganlah sesama anak Tuhan itu pergi ke pengadilan. Saling menjatuhkan. Emangnya sudah nggak ada orang majuskah di dalam gereja? Emangnya sudah tidak adakah orang bijaksana? Gereja itu ada level-level kemurniannya. Ada gereja yang murni, ada gereja yang sudah terkontaminasi. Tapi gimana pun juga saya percaya masih ada hikmat Allah di setiap gereja. Coba lihat kalau Anda lihat ya, gereja ada gereja yang kacau tuh nanti minggu depan aja saya ajarkan the 7 churches. Apa pesan Tuhan khusus untuk setiap jemaat. Kitab Wahyu.
Itu ada Efesus, Laodikia, ada yang dosanya samar-samar lah. Dia belum jatuh tapi sudah dianggap Tuhan jatuh karena kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Tapi ada sungguhan yang ngawur loh. Kamu izinkan wanita pezina itu merajalela, ngeroh segala di gereja, itu sudah terjadi sangat tidak sehat. Sudah terjadi heresi, sudah terjadi kesesatan yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap berkata, itu gerejaku. Dan dia berkata, dia tegur mati-matian, habis-habisan lewat Yohanes di Pulau Patmos. Gereja itu ada tingkat kemurnian dan kontaminasi. Makanya itu Bapak Ibu Saudara jemaat, berdoalah supaya ada gereja-gereja baik yang bermunculan. Saya sendiri kenapa orang tanya, kenapa sih bangun gereja sekarang gini, bangun kerajaan sendiri. No. Gereja saya nggak punya wewenang apa-apa. Tapi kalau kita tumbuh dari rumpun kita bisa bangun yang murni-murni kok. Nah ngaku-ngaku murni 100% emas itu hanya Yesus. Tapi paling enggak kita membangun gereja dengan nurani yang semurni-murninya. Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja masa sudah nggak ada sih yang bisa menyelesaikan masalah keluargamu? Masa harus tuntut-tuntutan di luar sana? Kata Paulus di Korintus. Emangnya sudah nggak ada terang di dalam rumah Tuhan? Sudah separah itukah? Memang ada yang parah sih. Waduh, bukannya gereja menyelesaikan. Bukannya gereja menjadi bagian daripada solusinya. Tidak sedikit di dunia ini gereja yang merupakan bagian besar dari permasalahannya. Malah justru permasalahan itu. Udah jangan nilai. Tapi mari kita jaga gereja kita. Bukan gedungnya saja yang kita jaga. Kita jaga rohnya, spiritnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jemaat tentram. Kalau ada yang bermasalah misalnya keluarga gimana. Memang tidak semua masalah bisa diselesaikan sih. Makanya Paulus itu sangat realistis. Kalau itu tergantung Anda, kata Paulus, hiduplah damai dengan semua orang. Kok ada kata jikalau tergantung pada dirimu? Karena tidak semua orang itu mau berdamai denganmu. Not everyone. Tidak boleh naif kita. Makanya Paulus berkata, kalau itu up to you, damailah sama semua orang. Jangan jadi orang yang suka cari musuh, diam-diam cari musuh. Wah ada orang yang kayak begitu, nggak tahu orang itu kebal. Memang sudah kebal dosa, kebal segala. Saya sih nggak berani sih. Selama saya hidup di masyarakat, saya nggak mau diam-diam cari musuh. Nggak diam-diam cari musuh aja, hidup benar aja selalu ada musuhnya. Jadi please ngomong kanan kirinya jangan nambah musuh ya, nambah teman aja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, pahami ini. Tidak semua orang itu, tidak segala sesuatu itu up to you. Tapi Paulus berkata begini, Paulus tidak berkata berdamailah dengan semua orang. Itu standar nggak tentu, karena it takes two, dibutuhkan 2 orang untuk tenggo, untuk caca-caca, untuk berdansa bersama. Nggak bisa kalau cuma satu saja. Karena itu kalau itu up to you, Paulus sangat realistis. Kalau itu tergantung dirimu, hiduplah damai dengan semua orang. Tapi kesempatannya tinggi, persentasenya tinggi di dalam gereja yang punya hikmat Allah. Damai itu menjadi buah. Bahkan damai itu menjadi buah ketiga setelah kasih sukacita. Luar biasa tuh runner up juara 1, 1, 2, 3. Damai itu dirasakan oleh jemaatnya. Mari kita jaga diri demikian rupa, jaga gereja kita. Misalnya kalau ada 1 orang dengan 1 orang dalam keluarganya gak akur, itu selesai di gereja. Gereja ini lucu. Saya boleh buka cerita sedikit ya. Toh semua sudah jadi, tadi salah satu gembala dari Jawa Timur cerita tentang rekannya, satu gembala lokal, satu lagi gembala regional. Dulu gembala regional itu pengedarnya, aku penggunanya. Saya sampai tepuk jidat, saya berkata, sungguh Anda? Iya itu, gembala kita. Dulu mereka itu partners in crime ternyata. Yang satu kliennya. Tapi yang ini sudah rahasia umum, karena sudah ada bukunya. 180 derajat Pastor Thomas, Pastor Kocien Sulam Papua. Dulu kan kacau hidupnya. Ternyata dia ini dulu yang ajari. Sekarang dua-dua jadi gembala, tahu nggak di gereja kita? Gereja itu tempatnya rekonsiliasi, memangnya. Pengedar dan pemakai sama-sama ditobatkan, berbeda tobatnya waktunya, kesempatan keadaannya beda. Yang satu bertobat di kampus ketika kita masuk Injili, yang satu berkhotbah di mana, lalu dua-dua ketemu di Belanga. Ketemu di visi 1000 gereja. Yang satu jadi gembala lokal Kediri, yang satu jadi gembala regional Sulawesi, Ambon, dan Papua. Luar biasa Tuhan itu enggak? Bahkan saya ditunjukkan, ketemu dengan orang-orang, teman lama maupun musuh. Itu ada satu juga yang ngasih saya report, saya ketemu dengan musuh saya masa lalu, luar biasa. Ketemu di mana? Ketemu di CG. Haleluya enggak?
Ceginya gagal kalau mereka masih musuhan. Ini loh, jika seorang telah berdosa kepada temannya lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, masa sudah nggak ada orang maju sih? Dan dia datang bersumpah di depan mesbahmu di dalam rumah itu yang bener-benerin Tuhan, yang salah tunjukkan. Luar biasa, gereja adalah tempat rekonsiliasi. Bahkan di antara enemies, di antara musuh. Di antara families, di antara keluarga. Di antara brothers, di antara saudara. Memang gak semua 100% keberhasilan karena dibutuhkan 2 orang untuk caca-caca. Tapi kalau kita itu komitmen sungguh-sungguh untuk jaga gereja kita, kayaknya gak perlu deh kita sampai berantakan itu. Sungguhan. Karena Tuhan pasti buka jalan. Gereja adalah tempat rekonsiliasi, tahukah Anda? Makanya saya nggak bisa hidup tanpa gereja, karena saya nggak tahu, keluarga saya itu berkembang kan. Puji Tuhan, saya nggak sendirian. Kalau semua bergantung hanya papa mama, matilah. Papa mama, ada gembala, ada saudara seiman, ada kakak rohani yang mengingatkan, wow, tali 3 lembar itu susah putus. Kalau Anda sendirian, cuma 1 lembar. Sekalipun suami istri kan jadi 1 kan, 2 menjadi 1 kan. Anda hitungannya cuma 1, kalau besarkan anak sendirian, tidak punya gereja, church culture yang baik, good luck. Ada waktunya nanti ketika anak di usia tertentu, papa mama bicara udah kurang mempan. Biasanya mereka melihat, puji Tuhan kalau mereka sudah melihat sesama anak muda yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya gereja kita menjadi kiblat. Jangan jauh-jauh ya. Jadikan visi gereja ini menjadi visi hidupmu. Karena saya percaya Allah pasti akan menambah, Allah pasti akan mengangkatmu. 3 poin ini saya mau Anda bawa pulang sebagai summary atau sebagai kesimpulan apa yang saya ajarkan. Gereja kita, kiblat rohani kita, nomor 1, gereja kita adalah kiblat kehidupan rohani kita, kayak judulnya. Ingat itu ya, gereja itu DNA kerohanian kita, mau gak mau, sungguhan. Jadi jangan sampai kita sembarang bergereja. Itu kesalahan besar. Sebelum anak kita sekolah luar pulau, luar kota, luar negeri atau apa, 2 hal yang harus dicari. Kampus dan tentunya dengan kos-kosannya. Tempat tinggalnya itu penting karena itu kehidupannya. Tapi jangan neglect kehidupan rohaninya. 2 hal yang selalu jadi target kami suami istri kalau taruh anak di mana adalah 1, tentunya sekolahnya. Bahkan sebelum itu sama pentingnya, number 2 bukan berarti kalah penting. Bersamaan jalan, dia akan bergereja di mana. Itu saya sangat cerewet. Pastor Philip masa tidak bisa? Anak saya dengan saya tidak pernah punya masalah komunikasi. Sampai hari ini suara kami semempan dulu. Bukan karena kami itu otoriter. Enggak, kita punya hubungan yang menurut saya istimewa kami. Punya hubungan. Tapi itu pun saya merasa tidak mampu sendirian. Jadi di mana mereka bergereja, puji Tuhan sudah ada ROSC di mana-mana. Jadi anak mau pergi kemanapun, kolong langit manapun, ketemu GMS. Kalau sembarang bergereja nggak boleh, apalagi nggak bergereja. Jangan deh, kalau sampai nggak bergereja, janganlah. 2, makanya itu jangan jalan-jalan. Jangan gereja jalan-jalan. Ku tak pandang dari gereja mana, itu lagu sangat indah, betul untuk persatuan, untuk mengingatkan bahwa kita tubuh Kristus. It's a very good song. I admire, saya selalu mengagumi lagu-lagu lama, lagu-lagu jadul itu penuh makna. Tapi jangan ditarik terlalu jauh, tarik pada ekstrimnya. Sehingga memakai lagu tersebut misalnya untuk memberikan alasan untuk kita tidak tertanam. Kita tidak boleh munafik. Kita tak pandang dari gereja mana, restoran aja kita pandang kok mau yang mana. Restoran aja kita mau milih yang mana yang cocok, mana yang ini. Kita pilih kok. Give thought, di mana kita tertanam. Jadikan itu keputusan yang conscious, keputusan yang sengaja, bukan kebetulan saja. 2, doa terbesar dari gereja adalah untuk pengampunan dosa. Saya sudah sebutkan untuk rangkuman. 3, gereja adalah tempat rekonsiliasi ilahi antar sesama. Saya bersyukur di dalam gereja ada berkat-berkat ini. Soal rekonsiliasi tadi. Di dalam gereja akan ada klarifikasi. Kadang-kadang gereja juga terjadi sesuatu yang seperti Anania Safira. Tapi kalau bisa jangan terjadinya sampai begitu. Lebih baik tobatnya halus daripada kasaran. Klarifikasi itu adalah berkat gereja. Segala sesuatu akan jadi jelas dalam hadirat Allah. Kadang-kadang jelasnya bukan dengan kognitif atau otak dulu. Kadang-kadang jelasnya itu dengan jernih hati terlebih dulu. Selain klarifikasi, ada juga yang namanya verifikasi. Tuhan itu akan menunjukkan. Yang benar Tuhan benarkan, yang salah Tuhan akan tunjukkan. Di dalam gereja, Tuhan itu adalah dunia penyertaan.
Ketika dua-dua bertobat, dipulihkan, rekonsiliasi, maka Tuhan akan menyertai keduanya. Kalau enggak, Tuhan akan tunjukkan dengan sangat sejelas-jelasnya dan nyata. Siapa Tuhan sertai, siapa tidak. Gereja itu punya satu dunia. Di dalam dunia gereja ada yang namanya verifikasi Allah. Validasi itu ada. Church makes it clear. Makanya di dalam gereja kadang-kadang kalau kita itu urusan masalah dengan sesama, enggak langsung selesai. Tapi kalau lutut dipakai untuk berdoa cari wajah Allah sekalipun enggak langsung ketemu jalan keluarnya. Tiba-tiba Allah akan menunjukkan dengan jalan lain lewat penyertaan. Dan seluruh dunia yang waras akan tahu, oh wow, God is with you. Dunianya gereja itu namanya verifikasi. Kalau di dalam dunianya Instagram itu centang biru. Ada verified. Dan juga selain itu juga ada otorisasi dari Tuhan. Allah akan memberi otoritasnya kepada orang-orang yang dibenarkan di matanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dalam gereja tidak tentu ketika Anda masuk lalu diselesaikan semuanya. Mungkin pendeta yang menangani Anda, pemimpin hanya berkata, ampuni saja. Anda bisa marah, ampuni, masa selesai. Percayalah kalau itu pewahyuan yang Allah beri, ampuni. Karena itu jalannya nanti ke penyertaan dan pembelaan. Makanya di dalam gereja itu tidak tentu langsung mari problemanya. Tapi yang mari itu adalah hati selesai. Dan waktu hatimu selesai, penyertaan itu tiba. Otoritas Tuhan berikan dalam kehidupan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, di dalam gereja, Anda tidak perlu hatimu itu di dalam kegelisahan selama-lamanya. Karena waktu kita berada di dalam rumah Tuhan, cepat lambat akan dibuat Tuhan jelas. Karena di dalam gereja biasanya sebagian besar adalah orang-orang yang waras. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.